Hai guys, hari ini saya sedang berada di Museum Pusaka Nias. Nah, saat ini saya mau berkunjung ke ruang pamerannya. Saya akan melihat dan memberitahukan kepada teman-teman semua seperti apa benda-benda yang mungkin saat ini sudah langka di Pulau Nias. Jadi ikutin terus, nanti kita akan ngobrol bareng sama Bang Filemon. Oke, let's check it out. Jadi sekarang kita sedang menyaksikan fitren dari peralatan penyuguhan sirih, ya. Jadi di dalam ini kita bisa melihat bola nafo, kemudian di sini juga apa saja yang dibutuhkan dalam membuat sirih, ya. Ini ada daun sirih, tabuo, kemudian ada gambir, gambe, kemudian ada kapur sirih, ya, betua, kemudian ada tembakau, dan ada pinang atau vino. Yang mana ini biasanya kalau disuguhkan kepada tamu itu diramu dulu, ya. Setelah itu baru disuguhkan kepada tamu. Jadi dalam adat istiadat kita di Pulau Nias, penyuguhan sirih merupakan penyambutan dan penghormatan kepada tamu, ya. Kemudian juga kita bisa melihat di sini ada yang disebut vole, yang mana vole ini adalah penumbuk sirih, dan ini biasanya digunakan oleh orang tua yang sudah tidak mampu mengunyah atau menggigit, atau yang sudah tidak punya gigi, ya. Begitu. Iya. Jadi ini macam-macam. Kalau yang kecil-kecil ini itu tempat kapur sirih, dan juga ini ada untuk penumbuk sirih, tapi yang ini dari kayu, ya. Oh, yang dari kayu itu ya penumbuk sirihnya. Sirih, ya. Oke. Wow, keren. Oke, so the Kalau di next. sebelah sini perhiasan bangsawan perempuan. Itu bisa kita lihat, itu ada mahkota emasnya, ya. Oke. Ini ada kalung, ada anting-anting, ini ada gelang kaki, ya. Ini ada gelang kaki atau galagahe. Ini itu ada gelang tangan, dan di sini ada sanggul atau gelumbu kalau bahasanya, ya. Itu ada sisir emas suku anak, kadang juga dijadikan sebagai tusuk konde atau tanrumbu. Siap. Wow. Jadi ini selanjutnya, guys. Kemudian kalau yang ini perhiasan untuk bangsawan laki-laki. Itu ada mahkota emas, ya. Kemudian ada namanya kumis emas, bumbebe anak. Oh, yang ini ya. Nah, jadi ini ceritanya ketika si bangsawan mengenakan kumis emas, dia menjadi pengambil keputusan. Decision maker, ya. Dia kayak apa ya namanya, si ulu atau Ya, bisa apa? dikatakan seperti si ulu atau belugu gitu. belugu, ya. Oke. Nah, ini perhiasan pengantin perempuan, dan ini yang pernah juga dibawa ke luar negeri. Ada mahkota emas, ada anting-anting, ya. Serudalinga, karena itu ada tusuk konde, ya, tanrombu. Oke. Yang di bawah ini ada kalung emas, nah, itu termasuk ayani fatali, ya. Dan ini cincin, ya. Itu cincin. Kemudian ini penutup perhiasan balu gama-gama, ya. Oke. Ya. Kemudian yang ini baju perang dari kulit buaya. Oke. Rebah buaya. Sementara yang di bawah ini pedang, dan di sarung pedangnya ada gigi-gigi binatang buas seperti gigi babi hutan, ikan hiu, sebagai magic, ya. Oke, dipercaya bahwa ada kekuatan dulu ya gitu ya.
Oke, selanjutnya guys. Kalau yang ini bentuk miniatur rumah adat. Biasanya kalau yang oval bulat itu dari Gunung Stoli, Nias Utara, dan Nias Barat. Nias Barat. Nah, dan ini dibangun tanpa paku. Oh, dibangun. Oke, oh dibuat tanpa paku ya. Oke, Yang the ini next. tempat siri terbesar ini udah jadi rekor muri ya. Oh. Oh, kirain ini tikar. Nah, Bukan iya, ya. seperti Oke. kan, tapi saya ini tempat siri terbesar yang udah jadi rekor muri. Oh. Museum Rekor Dunia Indonesia. Wow, keren. Iya, ini ukurannya berapa sih? 3 meter kali 3,5 ya. 3,5. Oke. Iya ya. Wow, luar biasa. Yang ini alat musik tradisional Nias. Mhm. Kalau dipakai kalau ada pesta pernikahan, ada pesta-pesta adat ya. Ada gendang, gong, tambur. Dan itu yang di atas ada yang disebut tutuhau. Oh, itu ya tutuhau ya. Mana bisa menghasilkan 3 bunyi musik ya. Oke. Suara canang, suara gong, dan suara tambur. Oh, oke. Jadi yang ini kan Bang, itu kan kebanyakan kan yang saya lihat lah sebagai masyarakat biasa ya. Saya sering melihat yang besar ini. Sedangkan yang kecil-kecil itu memang dari awal Nias itu ada atau memang kreasi atau bagaimana? Ya, dari dulu ada. Oh, Cuman kalau kita lihat dari apa, itu ada yang lebih simpel dulu, mungkin sebelum ada pengembangan pengetahuan terhadap alam musik yang lain. Itu ada yang disebut tutuhau ya. Yang mana bisa menghasilkan ya, 3 bunyi. Jadi ini kalau yang besar ini biasanya disebut gendang. Iya. Gendang. Kalau yang kecil itu namanya tambur ya. Oh. Itu biasanya kalau pesta pernikahan. Oh. Tapi jarang kita lihat ya yang kecil. Oke. Kalau ke arah selatan masih ada ya? Mungkin masih. Oh, oke. Sip. Kalau yang selanjutnya di atas ini patung harimau. Oh, ini patung harimau ya. Jadi dulu ini dipakai pada saat pembaharuan peraturan adat ya. Digotong, bawa keliling kampung sambil menentukan syair-syair permohonan. Kemudian dibuang di air terjun. Di air terjun? Dan mereka percaya itu dosa dan kesialan di kampung itu terhapuskan. Oke, dengan sekali cara dalam membawa 7 ini. Tahun, ya betul. Oh, sekali dalam 7 tahun. Oke. Iya, kemarin saya pernah ikuti juga sih di Pestanya. Iya, di Hilinawalu. Hili Semetano, iya. Iya, di Hili Semetano. Iya, saya pernah. Jadi itu dulu sungai atau air terjun yang mereka apa itu di Jumali. Itu di Omondo ya. Oke, iya ya. Wow, oke. Ini adu jatua, patung leluhur ya. Jadi dulu sebelum ada agama, orang kitanya percaya di dalam patung ini ada roh dari leluhur ya. Kayaknya kalau mereka memohon perlindungan atau penyembuhan, misalnya mereka berdoa. Tapi setelah mengenal agama, secara pelan-pelan itu ditinggalkan. Oh, ditinggalkan ya. Ini ada tempat perhiasan dan juga ini ada tempat-tempat sirih. Ya, tempat-tempat sirih. Oh, yang hampir sama dengan yang tadi ya, yang di depan. Oke. Siap. Kemudian kalau yang ini Omo Balai pertemuan. Oh. Ini balai pertemuan. Ini di seluruh Nias atau bagaimana, Bang? Kalau ini gambaran Omo Balai yang dari Teluk Dalam, Bawah Mataluo. Oh, Bawah Mataluo. Dan aslinya itu masih ada di sana. Oke. Iya. Nah, kalau yang di sebelah sini Omo Nivolasara itu asalnya dari Bawah Mataluo. Jadi ini khusus untuk bangsawan. Juga ini dibangun tanpa paku dan tahan gempa. Oke, semuanya kayu ya. Betul. Tanpa beton dan wow, ini keren banget sih. Ini yang sampah dari samping, kalau ini sampah dari depan. Itu ditandai dengan kepala laksara juga. Oh, makanya disebut sebagai Omo Nivolasara ya. Oke, jadi di depan ini harus wajib ada hombo batunya gitu ya? Ada miniatur lompat batu ya. Oke. Mana dulu ini untuk persiapan prajurit perang. Ini tingginya 2 meter
10 meter senti, 2 meter 15. 2 meter lebih lah ya. Iya, iya. Oke, siap. Oke. Wow, thank you loh bang. Iya, iya, iya. Iya. Oke, lanjut lagi guys. Kalau yang ini keris, ini juga termasuk senjata zaman dulu ya. Mhm. Kemudian yang di sebelah sini ada pedang, bahasanya tolegu. Tolego. Juga termasuk senjata zaman dulu ya. Oh, oke. Kayaknya sekarang udah nggak ada lagi ya. Jarang ya, jarang. Di selatan kalau apa masih bisa kita lihat ya. Oh, Mungkin beda kalau dulu betul-betul untuk peralatan untuk perang perang ya. ya. Oke. Sekarang kan udah jarang perang. Iya. Oke, nah Kalau di yang sini di ruang kedua ini tentang pesta dia. pesta ya. Artefaknya berkaitan tentang pesta adat. Mhm. Jadi ini contohnya bisa kita lihat di sebelah sini ada yang namanya osa-osa. Oke. Nah, jadi osa-osa itu merupakan usungan, ya. Usungan untuk para bangsawan Mhm. yang melakukan pesta stratifikasi, ambil gelar adat. Jadi duduk di atas dan masyarakat menggotong bawa keliling. Oh, iya ya. Namanya osa-osa ya. Oke. Berarti ini untuk bangsawan, Bang ya? Bangsawan. Bangsawan, oke. Apa namanya tadi? Osa-osa. Osa-osa. Oke. Kalau yang di tengah ini piring keramik pengaruh dari Cina. Oh, Pengaruh dari Cina ya, karena ada barter ya. Kemudian yang di sebelah sini tempat-tempat perhiasan. mhm. Perhiasan. Ada yang bahannya dari rotan, dari kayu. Ya. Oke. Kemudian yang ini alat jamuan. Oh, iya. Nah, ada piring-piring dari kayu. Semuanya rata-rata dari kayu ya. Masih alami dulu. Masih alami ya. Oke, dan Kemudian yang ini miniatur adat dari Bawolato dan Ulu Kawong. Dan di sekelilingnya kita lihat ada mikrolitik ya. Itu simbol kebangsawanan ya. oh, iya ya. Oke. Kalau yang di sebelah sini takaran tradisional. Mhm. Oke. Semuanya serba alami ya. Coba kalau sekarang kayak gitu aja. Nah, yang ini timbangan emas ya. Ini tuh ada timbangan dan ini Oke. ada alat-alat untuk kalau sekarang berapa gram ya, berapa Oh. gram. Oke. Wow. Kemudian yang ini perhiasan perempuan ya. Tuh ada Oh iya anting-anting. ini Ada antingnya. kalung, ada sisir dari kayu. Oh itu. Ini ada hairnetnya. Hmm. Ini udah agak modern, ada mani-mani, tapi yang di tengah itu dari serat kulit kayu. Oke siap. Wow. Kalau yang itu baju perempuan dari serat daun nanas dan kulit kayu ya, itu di mix. Caranya itu ditenun ya. Oke. Kalau yang ini peralatan perang. Iya. Ini Oh ini yang berdiri ini balus ya bang atau apa? itu namanya rane, tameng. Tameng. Oh. Nah, kalau baluse itu Beda ya ya? perisai ya, beda lebih Oh, gampang iya, iya. bisa diangkat ya. Oh. Jadi dulu orang dulu itu pakai ini Ya, gitu. pakai itu asli. Waduh berat dong. Ya. Makanya rane ini bedanya itu ditancap ke bawah ya, ditancap. Oh. Bukan untuk diangkat. Bukan diangkat ya. Kalau diangkat mah berat banget itu ya. Oke. Jadi selanjutnya ini ya. Ini pakaian tradisional ya. Pakaian keseharian zaman dulu ini Oh, dari kulit pakaian kayu. keseharian. Semua dari kulit kayu ya. Dan di sana juga yang dari ledar ya, Bang ya? Ladari ya, baru Oke. ladari untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki disebut baru oholu. Oh, baru oholu. Tapi apa namanya? Bahannya sama Beda. atau beda? Kalau ladari itu dari tumbuhan ladari, kalau oholu itu dari kulit kayu oholu. Nah, ini patung Sarambia, ini khusus dibuat untuk seorang ibu yang sudah melaksanakan berbagai tahapan pesta adat dan sudah mempunyai banyak anak dan cucu. Ya. Oh, tahapan pesta adat itu seperti apa, Bang? Maksudnya anak-anaknya udah nikah atau bagaimana? Ya, itu banyak tahapan pesta adat, ada tuh udah menikah, udah
membuat rumah, udah menikahkan anak, udah Saya sukses lah gitu ya. Kalau Oh. sekarang mungkin takarannya udah udah dapat jabatan lah kalau Oh sekarang. iya ya. Oh, berarti ini kayak Ratu Nias dulu gitu ya. Oke. Jadi yang ini juga apa nih? Ini takula. Oh. Itu topi untuk imam kuno ya, melakukan penyembahan dulu. Oh, oke. Berarti kayak patung untuk meminta apa sesuatu gitu. Jadi dulu kalau imam kuno melakukan penyembahan terhadap patung leluhur, Hmm. dia Dia menggunakan pakai ini. Jadi ini bagaikan wajah kedua atau seperti antena penghubung kepada dewa yang mereka sembah. Sembah. Oh. Nah, itu dia. Apakah semua orang bisa memakai ini Bang, atau Itu memang hanya imamnya aja? Imam kuno. Kalau Imam sekarang kuno. mungkin para pendeta, pastor, Oh, ustaz. iya ya. Oke, jadi senjatanya mereka juga ya. Ini apa ini kayak? Itu patung ini adalah rise. Oh. Ini tujuannya hampir sama pada saat pembaruan peraturan adat, itu digotong bawa keliling kampung. Oh. Oh, kayak yang tadi ya? Yang di depan ya. Oke. Kemudian kalau yang ini jenis-jenis peti jenazah. Iya. Dulu itu tidak dikubur. Yang Oke. dibuat seperti ini hanya para kaum bangsawan. Biasanya Iya. kalau yang ini digotong bawa keliling kampung sambil menceritakan kisah hidup si bangsawan dengan tari-tarian. Iya. Itu baru diserahkan depan rumah. Iya ya. Dan tidak dikubur dulu. Ya. Berarti harus memang pakai pakaian yang seperti ini juga. Dibuat seperti ini contohnya. Oh. Iya ya. Ini kalau yang ini peti jenazah itu asalnya yang dari Gomo ya. Dari Gomo. Hanya saja ada ritual sebelum dimasukin dalam peti jenazah. Dikasih duduk di sini. Baru anak laki-laki pertama berdoa supaya mengalir karisma soalnya, wibawa, rezeki. Oh. Itu Iya. baru dimasukin di peti. Petinya diletakkan di depan rumah model berdiri. Kemudian mereka tunggu sampai busuk. Kalau udah busuk baru diambil tengkorak. Oke. Dibersihkan, kemudian dimasukin dalam ini ada yang namanya kotak tengkorak ya. Oh, jadi kotak tengkorak berarti dimasukin sini Ya. lalu diapain? Disimpan di depan rumah, nah itu harus dijaga. Oke. Nah, ini replika. Aslinya itu masih ada di situs megalitik Lausa Satua. Kalau mau tahu mau lihat. Oh iya ya, harus Siapa ke tahu sana penasaran. jadinya. Iya iya, wajib sih. Nah, ini kursi jenazah itu digantung di atas pohon di depan rumah atau di atas. Iya. Tapi ini petinya nanti ditutup gitu ya, Iya, atau ditutup. Tapi ini yang anehnya itu yang digantung ya. Digantung. Jadi gimana kalau busuk Ya, gitu itulah, mengalir semua? makanya pas ada misionaris kolonial Belanda secara pelan-pelan itu ditinggalkan ya. Oh, oke. Ini hanya untuk para bangsawan. Kalau rakyat jelata dibuat seperti ini, kasih tiang penyangga pas, susun bambu, udah dibiarkan begitu saja. Oh iya ya. Itu dia. Berarti lebih enak jadi bangsawan. Iyalah. Pastinya. Oke, jadi di ini ruangan ketiga ya. Ketiga. Kalau yang Jadi ruangan ketiga ini itu tentang hidup keseharian. Artinya gimana hidup keseharian orang Ketanian zaman dulu ya. Oh iya ya. Mulai dari tempat tinggal ya. Ini contohnya pondok OC. Tinggal sementara di kebun, di sawah. Oh iya ya. Kalau yang Jadi ini bentuk-bentuknya. Seperti yang depan tadi ya. Para Barat, Kota Gunung Stoli, juga sebagian dari Kabupaten Nias. Dan pada umumnya Nias Selatan itu bentuknya persegi. Ya, oke. Ini dari Gomo, dari Lahusa. Itu papan ukir yang ada di dinding rumah ada bangsawan, dan itu biasanya menunjukkan status sosial juga ya. Iya ya. Ini ada mahkota emas, anting-anting, kalung emas ya. Ya, ini hasil ukiran di dalam rumah atau di depan rumah nih, Bang? Di dalam rumah. Dalam rumah ya. Oh, beda juga yang itu yang ada batu salawa itu ya, beda? Beda juga. Oh, beda juga itu ya. Oke. Berarti kalau bangsawan pasti ada di rumahnya ini ya. Biasanya menggambarkan status juga. Iya ya. Kemudian kalau yang di sebelah sini ada anyaman ya, kerajinan tangan ibu-ibu. Itu ada tikar, ada selimut dari serat daun nanas. Wow, serat daun nanas ya.
Oh, keren banget nih. Sebenarnya bagus banget ya kalau kita mau buatin kayak gini untuk zaman Melestarikan, sekarang ya. gitu, dilestarikan. Oh, jadi Itu caranya untuk caranya membuat dulu ditenun ya. ya. Oke. Kemudian di sebelah sini kalau kita lihat ada 3 bentuk rumah adat. Ada yang disebut Umunikola Sara, ini dari Hilina Walufau. Hmm. Jadi itu ada kepala lasaran, Lasarannya. ada jalan masuk dari tengah. Tapi kalau masyarakat biasa itu namanya Omotuho dan tanpa kepala lasara. Oh, ini yang masyarakat biasa. Ini yang Biasanya bangsawan. kalau ada pendatang juga, artinya dari desa lain Aha. mau tinggal di situ buat rumah, banyak seperti ini. Itu tandanya dari Oh, Sakti. kalau wajib kayak gini. Seperti ini. Dan itu dulu diatur dalam peraturan adat ya. Oke, jadi nggak sembarangan juga ya, Bunda. Peraturan adat mereka percaya, dan itu harus mereka laksanakan, dan mereka percaya dengan melaksanakan peraturan adat itu bisa membuat mereka aman, tentram, Oh, sejahtera. iya ya, benar-benar. Hanya Oke. saja kalau di daerah lain seperti Nias Tengah itu masih sederhana ya, masih di samping jalan masuknya. Ini dari Nias Tengah. Ini dari Nias Tengah. Iya, Ulu Noyo. Oh, berarti ini bisa dipakai sama siapapun maupun bangsawan atau Itu masih sederhana, masih simple. oh, ini rumah sederhananya gitu. Nah, Oh. karena itu kalau kita perhatikan juga kalau di Berenadu itu masih sederhana Oh. untuk rumah adatnya. Cuman setelah berpindah dan ada perkembangan pola pikir, Ah. juga tatanan bagaimana aturan dalam masyarakat, Mm-mm. adalah yang seperti ini tadi kan. Oh, oke. Oh, berarti ini awal pertamanya itu seperti ini. Bisa dikatakan itulah masih sederhana ya. Oke, level satunya gitu ya. Oke, jadi ini tadi yang udah diatapi gitu ya dari sana ya. Oke, siap. Ini peralatan pertukangan ya. Oh, oke. Iya ya. Kayaknya ini ada kata lah ya. Kayaknya udah biasa inilah ya. Oke. Kemudian kalau yang di sebelah sana peralatan untuk menangkap ikan ya. Oke. Iya ya. Dan memang semuanya ini ada di Nias dulu ya. Iya, di Nias asli itu diambil dari Nias ya. Oke. Dari masyarakat. Oke. Oke, selanjutnya. Yang ini contoh pemenggalan kepala. Oh. Nah, jadi harus ikut tangan sebelah kanan. Kenapa? Biar mudah dibawa lari. Oh. Oh, kalau itu dipotong kepala ini kenapa, Bang? Maksudnya Itu ada banyak tujuannya. Ada karena perang antar desa. Aha. Dengan ngambil kepala musuh itu satu kebanggaan mereka juga. Iya benar. Kemudian ada karena persembahan kepada bangsawan yang meninggal. Jadi itu biasanya berapa yang diminta oleh si bangsawan, begitulah jumlah yang harus dicari. Dan dicari di desa lain, tidak boleh di desanya. Kemudian ada juga untuk tumbal, contohnya mendirikan desa baru, atau megalitik, atau rumah ada bangsawan. Nah, mereka percaya dengan ada itu bisa kokoh atau. Oh iya ya. Selain itu ada juga tulisan seorang musafir dari Arab. Katanya di tulisannya itu ketika pemuda Nias mau menikah, dia harus menyediakan kepala. Berapa dia dapat kepala, begitulah jumlah istrinya. Serius? Nah, itulah. Itu dulu ya. Benar atau tidaknya kita nggak tahu, tapi di dalam tulisannya. Dalam tulisan itu. Tahun 800-an dia menulis seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini kepala manusia itu sangat penting dulu ya. Oke. Ini alat penerangan ya. Oh iya. Lampu dan alat pembuat api yang dibawa ini ya, namanya fuyu. Iya. Pembuat api. Pembuat api. Juga ini ada batu api sama pembuat api juga. Oh biar menghasilkan apinya gitu ya. Oke. Karena dulu belum ada mancis. Iya benar-benar. Nah, ini alat musik tradisional ya. Oke. Ya ini. Musik gesek yang ini ndurigahe, itu dilutut dipukul ya. Oh. Terus rolling. Tapi ini dari bambu ya? Dari bambu. Oh ini juga. Alat musik itu seperti kerinding ya. Wah keren ini ya. Tapi sekarang alat-alat musik ini udah nggak jarang didapatkan. Sudah jarang kita temukan, tapi kita di museum masih ada beberapa yang bisa mainkan ya. Oh, oke.
Iya ya. Nah, ini lumbung Keren. padi. Oh, eh, di sini padinya disimpan gitu ya. Betul. Oke. Kalau yang di tengah sana itu peralatan dapur. Oke. Iya ya. Dan ini memang benar-benar udah Ya. lama ininya kan, Bang? Nah, itu asli semua peralatan Asli semua dapur. ya. Wow. Masih bagian dari peralatan rumah tangga juga yang di sebelah sana ya. Iya, iya. Iya. Ini, kalau yang ini peralatan pertanian. Iya, karena orang dulu bahkan sekarang juga Ya, mata pencaharian pertanian ya. pertanian ya. Oke. Siap. Oke, jadi ini kita ke ruangan terakhir ya. Di Iya. ruang keempat, Oh, ruang keempat. masih ada satu ruangan lagi. Oh iya ya. Ini pameran temporer yang menceritakan tentang kapal Van Imhoff Oke. Kapal Belanda. Van Imhoff. Oke. yang dibom oleh Jepang. Ya. Oke. Jadi itu kejadian tahun 1942. Jadi pada saat itu mereka bertolak dari Sibolga ke India. Ada beberapa kapal. Ini kapal terakhir. Oke. Jadi saat di tengah jalan dibom oleh Jepang. Jepang mengira di dalam kapal itu warga negara Belanda semua. Sementara Padahal di dalam kapal itu warga negara Jerman yang ditangkap oleh Belanda dari seluruh Indonesia. Oke. Dan mereka asingkan ke India. Oh. Jadi karena Jepang berpikiran itu Belanda, dia bom. Dia bom, oke. Nah, jadi ada beberapa kali dibom. Ketiga kalinya itu dibom dan Semuanya meledak, ya. lenyap lah ya. Banyak meninggal dan tinggal beberapa yang selamat ya. Ada yang selamat karena naik skoci ya, sederhana. Tapi mohon maaf Bang, ini di sini tuh kan kenapa jadi sejarah buat Nias ini gitu Iya, loh. betul sekali. Iya. Kenapa? Karena beberapa misionaris warga negara Jerman yang pernah berkarya di Pulau Nias termasuk di dalam kapal ini. Oh, misionarisnya ya. Oke. Misionarisnya. Berarti mereka ini harusnya ya, datang ke Nias tapi tidak jadi gitu ya karena dibom. Bukan juga. Oh, bukan. Gimana? Artinya mereka udah pernah ke Nias. Aha, Jadi oke. karena ada pembalasan Belanda kepada Jerman, jadi tentara Belanda menangkap seluruh warga negara Jerman yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Nias. Oke. Iya. Kota Jane, ada titik-titik kumpul mereka dulu sebelum diangkut ke India. Mereka ini tujuannya ke India. Oh, oke. Iya ya. Diasingkan ke sana. Berarti itu tujuan itu kenapa Tujuan ada kapalnya. kaitannya di Pulau Nias ya. Kemudian ini ada Inilah foto-foto di mana kejadian itu terjadi ya. Mereka dari sebelum. Oh. Jadi ada yang berenang 3 hari 3 malam juga menuju berenang. Betul, terdampar ya. Selamat ya. Oh, wow. Luar biasa ya. Nah, ini foto-foto para misionaris. Ada 19 orang misionaris Katolik. Dan ada 21 orang misionaris Protestan ya. Jadi ininya foto-fotonya ya. Oh ya, ini juga ada ini ya. Sepeda ya. Sepeda zaman dulu ya, tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Kalau kita lihat tahunnya, wah. Oh iya ya. Udah jauh banget ya. Apalagi yang sepeda ini peta kejadian. Udah ke sawah, udah ke Nias Utara juga dia. Oh iya ya. Dengan menggunakan sepeda ini. Ini sepeda Pastor Johannes yang dari museum ini. Iya ya. Tapi ini masih bisa dipakai kan? Masih kalau maksudnya. Iya ya. Wow, keren. Oke. Ini misionaris Katolik, yang ini misionaris Protestan ya. Itu ada 21 orang misionaris Protestan. Hanya saja hanya beberapa yang ada fotonya di sini. Iya ya. Ini termasuk Eporus pertama dulu di Nias. Dan ikut tenggelam di kapal itu. Oh, iya ya. Waduh. Ada sekitar 412 orang warga negara Jerman. Dari yang tenggelam di. ya. Oke. Itu hanya warga negara Jerman. Ya, belum lagi yang lain ya. Oke. Dan ini termasuk yang selamat karena berenang 3 hari 3 malam Oke. Nias terdampar ya.
Rudolf Aloysius ya. Oh. Oh, terdamparnya di Nia Selatan ya. Iya, Selatan. Oke. Oh, ini ala-ala musik biasanya kalau apa bisa dicoba Dimainkan ya? dimainkan, ya. Oke. Musik Wow. Oke, Ini dan ya satu tuh ruangan keren. lagi ya. Tik ya. Oke. Ruang megalitik. Jadi dulu ini untuk penangguhan status sosial. Ini banyak kita temukan dari Lahusa Gomo. Yang ini. Jadi batunya ini bahannya dari batu kapur, makanya mudah diukir ya. Kemudian itu berbagai macam, ada yang disebut osa-osa. Oh, yang tadi dari peti kayu, itu ini ya. yang dari batu sebagai tempat duduk bangsawan ketika pesta strata. Oke. Lalu yang di tengah bulat itu Gowe Nilare, tempat menari istri bangsawan atau putri yang namanya Karimoyo. Oh. Oh, ini kayaknya ada di mana itu ya? Ada di Tetegewo, Tulunggaho. Oke. Satu juga. Tapi sekarang udah nggak ini lagi kan? Masih orang menari juga di atas itu nggak? Sudah jarang sih. Jarang. Nah, Ya. atraksi sekarang. Iya. Yang tinggi ada Dehu namanya Mehir ya. Iya. Jadi itu saja, ini ruangan terakhir. Ini ruangan terakhir ya. Ya di sini biasanya dulu ya waktu saya kesini tuh ada ikan emas ya. Sekarang ikan lele. Ikan lele. Wow, ikan lelenya besar banget. Ikan lele jumbo ya. Oke, wow, terima kasih banyak loh Bang. Ini sangat sangat bermanfaat banget. Jadi minta juga dukungannya ya. Oke. Boleh buka maskernya Bang, biar penontonnya boleh tahu. Untuk teman-teman jangan lupa juga di subscribe, di like dan di komen channel dari apa nama channelnya Kak? Nias Friendly. Nias Friendly. Oke. Semoga berkembang dan maju terus. Amin amin. Oke. Punya Abang juga pastinya lah. Oh, Iya, itu maksudnya saya. Siap. Dan kalau channel kita sendiri, Yes. kalau mau berkunjung, Hmm. nama channel saya Filemon Hulu. Ya. Jangan lupa untuk di subscribe. Dan biasanya kita memuat konten-konten tentang budaya Nias Budaya dan Nias pastinya. pastinya tur kita. Iya, oh iya ya. Untuk keliling Pulau Nias. Pulau Nias, Iya. Indonesia dan dunia. Wow, keren banget ini guys. Ini inspiratif banget loh. Saya aja juga sangat tertarik dengan konten Bang Filemon. Nah, jadi buat kamu yang penasaran nih, masih penasaran tentang beliau dan juga perjalanan selanjutnya di Nias dan juga perjalanan sebelumnya di luar negeri ya. So, jadi wajib banget langsung Subscribe. dicari ya. Cari ya. Dicari di YouTube-nya Bang Filemon Holo. Oke, terima kasih banyak. Thanks for your support. Oke, thank you Bang.